kita akan membahas tentang tanah longsor. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah lereng dan curam, maka bagi yang tinggal di daerah ini harap diperhatikan baik-baik ya. Yang membuat tanah longsor berbahaya adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat, sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi dan juga material. Longsor juga akan menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor, yaitu 1. Buat bangunan dengan pembuatan bangunan penahan jangkar dan pilih. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan dan fasilitas utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang hutan sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalu waspada karena risiko tanah longsor pada saat itu juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segeralah melakukan evakuasi. Begitu juga terdengar suara serunai tengah terjadi longsor. Segeralah melakukan evakuasi. Ceritakan mengenai angin topan. Rio sedang menonton film dokumenter Angin Topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin topan terjadi karena udara yang sangat panas, penguapan air laut, tekanan udara. Tanda angin topan adalah adanya peningkatan suhu, binatang atau burung yang bergerak menjauh, munculnya awan tertentu, adanya angin yang sangat cepat. Jika terjadi angin topan dan kita berada di dalam rumah, tutup jendela, matikan listrik, lalu berlindung di bagian tengah rumah. Jika berada di luar rumah, jangan berlindung di bawah pohon, tiang listrik, atau papan reklame. Cari bangunan yang kokoh dan berlindung. Sampai jumpa. Tolong! Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk. Dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman.
dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dari 7 dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Letusan gunung berapi di dasar laut, longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran di darat yang masuk ke dalam laut, dan meteor yang jatuh ke laut. Sobat BMKG, pernah mendengar istilah zona megatrust? Zona megatrust merupakan daerah pertemuan lempeng tektonik. Lalu, bagaimana zona megatrust memicu gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan penunjaman lempeng samudra Indonesia-Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tegangan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian tsunami di laut relatif lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Namun kecepatannya akan semakin berkurang. Ketinggian tsunami juga dipengaruhi oleh bentuk pantai. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai berupa teluk akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Karena sifatnya yang datang dengan cepat, maka kita harus mengenali tanda datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut, serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat di horizon sejajar permukaan air laut. Bagaimana Sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada ya ketika kita berada di daerah rawan tsunami. Yang paling penting, jangan termakan informasi yang tidak benar sumbernya ya.